Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Hari ini saya mau share untuk tugas penerapan teknik switching kamera di di video editing ya. Nah, ini tugasnya sudah saya jelaskan kemarin, tapi akan saya jelaskan kembali ya. Yang pertama adalah kemarin kan kalian sudah membuat satu kelompok ya. Nah, itu yang akan bertugas di dalam tugas ini sebagai kru juga. Tapi nanti pada proses outputnya adalah output tugasnya adalah ada tugas kelompok dan tugas individu. Yang tugas kelompok adalah membuat source yang akan digunakan untuk proses editing live ini ya. Kemudian untuk yang tugas individu adalah masing-masing mahasiswa melakukan editing menggunakan software Vmix. Jadi seperti itu. Tugasnya adalah yang pertama, buatlah video menggunakan format acara non drama ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin dan kalian presentasikan. Format non drama itu apa saja isinya ya. Di sana kalian bisa membayangkan nanti keperluannya seperti apa, kemudian nanti cara visualnya seperti apa. Itu harapan saya ketika kalian sudah melakukan riset dan presentasi. Nah, untuk yang pertama adalah teknik switching by narration atau or lyric, atau switching by scene, switching by moment, atau switching by rhythm. Ini nanti terserah bagaimana kalian mengolah acara tersebut, menampilkan atau mengediting acara tersebut. Nah, format acaranya non drama, kemudian proses editingnya menggunakan Vmix, ini wajib ya. Kemudian durasi acaranya itu minimal 5 sampai 10 menit, kelipatan 15 detik. Jadi misal 5:15 atau 6:15 atau 5:30 gitu ya. Maksimal 10 menit. Bentuk acaranya bebas ya, boleh podcast, kemudian pembawa acara, siaran berita gitu ya, bebas. Nah, yang wajib ada dalam hasil video itu opening bumper, itu harus membuat sendiri ya. Boleh memakai After Effects atau Premiere, tapi ini membuat sendiri itu nanti diaplikasikan di Vmix-nya. Kemudian multi kamera atau multi kanal yang minimal 3 sumber itu bisa membuat sendiri ya. Misal ya multi kameranya ada 3, misal jadi kameranya ya harus 3 ketika syuting. Kemudian karakter generatornya bisa berupa transisi seperti stringer, kemudian atau title, subtitle seperti nama ya, nama pembawa acaranya atau nama bintang tamunya mungkin ya. Kemudian ada musik latar ataupun sound effect. Nah, ini bebas artinya kalian bisa mencari di internet untuk memberikan kemeriahan di dalam acara kalian. Nah, nggak harus membuat sendiri. Yang intinya pada penggunaan musik latar ataupun sound effect yang free aja, kalian bisa cari di internet. Nah, kemudian membuat sebuah laporan ya besar. Jadi strategi besar dari acara ini apa? Misal kalian membuat misal strategi besarnya, kalau kita contoh pada acara Vincent Desta gitu ya. Jadi strategi besarnya adalah membuat satu podcast yang memberikan hiburan ya, melalui bintang tamu yang mungkin tidak biasa atau kurang terekspos, mungkin seperti itu. Nah, kemudian pendekatan, jadi misal pendekatannya dia menggunakan pendekatan target marketnya adalah untuk anak muda, anak remaja, kemudian sehingga menentukan bahasa naskahnya seperti apa ya. Kemudian
video flow atau rundown acara. Jadi penentuan per segmennya, misal nanti opening bumpernya ada di bagian mana, ada di menit keberapa, kemudian karakter generatornya muncul di menit berapa gitu ya. Kemudian ada shooting dan style editing. Jadi misal shooting dan style editingnya itu formal kalau di format acara berita. Jadi misal yang perlu dilakukan oleh semua kameramen hanya pada video atau shot list yang sifatnya formal, sehingga video acara tersebut terkesan seperti acara siaran berita ya. Kalau mungkin kuis yang kalian lakukan, yang kalian buat adalah dengan style yang lebih meriah, jadi dengan durasi pemotongan gambarnya yang lebih cepat ya. Atau ketika konser musik misal ya, kalau kalian buat acara musik itu bisa menyesuaikan dengan temponya. Jadi boleh pembacaan puisi itu boleh, ataupun pembawa berita ya, atau rekaman musik itu boleh saja. Nah, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi produksinya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi untuk pengumpulan pengumpulan tugasnya itu ada dua. Yang pertama laporannya yang dikerjakan secara kelompok, kemudian untuk proses editingnya itu mahasiswa melakukan screen record atau rekaman dengan handphone, dan juga output hasil editing pada Vmix. Nah, jadi ketika kita laptop atau kita nggak kepingin ketika melakukan screen recording itu mengganggu Vmix proses kita editing, ya kita pakai handphone dari belakang saja boleh, kayak tripod itu ya. Oke, nah ini kemudian saya jelaskan untuk sedikit tutorial ya untuk di Vmix ya, biar nanti nggak terlalu bingung, karena kan kita merubah skenario yang awalnya mau menggunakan beneran live ya, menggunakan kamera dengan video mixer dan lain-lain, ternyata alatnya belum datang semuanya, maka saya coba dengan cara simulasi. Nah, ini saya ngasih tipsnya dulu ya, biar nanti nggak bingung ya. Jadi karena kita ingat di pertemuan sebelumnya ya, kita menggunakan satu sumber suara biar tidak timpang ya. Kemudian karena ini sifatnya tidak live tapping, kemudian source gambarnya kita ambil dari video yang sudah direkam, maka nanti perlu ada proses sinkronisasi gambar dan suara. Kalau di Adobe Premiere yang non-linear itu lebih mudah ya, kita bisa mensinkronisasikan gambarnya melalui suara. Nah, tapi kalau setahu saya di Vmix ini sepertinya masih belum bisa, jadi memang dikhususkan untuk video live. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana cara input dan settingnya ya, karena mungkin nanti kalau nggak disetting itu, nanti dia akan lompat ataupun tiba-tiba mati sendiri sehingga merusak sinkronisasi. Nah, oke. Ini saya contohkan, ini kemarin ada video presentasi kalian kelompok ya. Itu direkam dengan dua. Ya,
presentasi kelompoknya kemarin kan direkam dengan 2 kamera ya. Saya coba untuk mensinkronisasikan ya, mensimulasikan bagaimana caranya nanti. Jadi ada 2 video ya. Yang pertama itu kamera 1, ini saya inputkan ya. Jadi kita bikin add input di sini. Kemudian ada kamera 2. Nah, kita tahu bahwa kita harus menggunakan satu sumber suara biar konsistensinya tetap terjaga ya, kesinambungan suaranya tetap terjaga. Jadi anggap kita pakai kamera, oh ini kok sama, sebentar, salah berarti. Oke. Nah ini kan ada 2 kamera yang ini yang middle shot sama full shot. Nah kita harus memilih satu audio sebagai sumbernya ya, yaitu kita pilih yang middle shot karena dia posisinya mungkin lebih dekat, jadi suaranya lebih keras, lebih terdengar dengan baik. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita coba pindah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dia akan berhenti ya. Jadi Ayo hasil ya Robun, selamat Maka pagi. kita Perkenalkan perlu kami dari setting dulu di dalam input 2 kamera ini. Yang pertama kita klik ya tombol setting ada di pojok kiri ini, kemudian kita matikan automatically mix audio sama automatically pause after transisi ya, kita matikan biar dia tidak mati ketika kita pindah ya. Sama dengan proses di video satunya ya, kita matikan mix video, audio dan after transisi. Nah ini kan alhamdulillah rekamannya itu bareng ya, rekornya bareng. Jadi kita tinggal menentukan aja, misal kita mau dipatokannya saat talentnya ini tepuk tangan seperti ini, maka di detik 0.13. Nah kita tunggu aja nih. Jadi misal kita play ya, di sini ya, kita play, kita sinkronkan ya, kita mainkan ini ya. Oh kok nggak sama ya. Oke, kita coba lagi. Coba kita Perkenalkan kami dari kelompok videografi. Nah, kita coba seperti itu ya. Kita tentukan dulu di Assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang sama. Ayo hasil ya Robun, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok videografi J. Hari ini akan mempresentasikan hasil dari analisis dari salah satu member kami ya, mengenai analisis game show dari Running Man dalam segi kreatif show. Nah, tapi sebelum memulai presentasinya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu kepada member-member dari videografi grup B ini ya. Dimulai dari saya, nama saya Dewi Sinta Febriani. Nama saya Elvia Putri Pramesti. Nama saya Muhammad Mirza. Saya Ahmad Aditya Fernanda. Mungkin kalau mau menambahkan, Nama saya Fahrin Marisa. Saya Muhammad Fauzul Adim. Dan sebenarnya ada 2 anggota lagi, yaitu Rahmat dan Andi, tapi tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh Mbak Elvia, yaitu Introduction to Running Man.
Jadi kita kan pasti kalau misal mau menjalankan sesuatu kita harus tahu dulu nih ya kayak tentang apa sih Running Man itu. Buat kalian yang belum tahu terkait tentang Running Man ini, Running Man itu adalah sebuah acara variety show yang dia tuh isinya itu berisikan dengan game-game yang unik. Jadi setiap episodenya dia itu selalu menyajikan sebuah game yang baru. Nah, dan untuk membuat acara ini lebih unik lagi, dia juga mengundang bintang-bintang tamu seperti artis Korea yang lagi hits pada masa itu. Bayangkan nanti ya bagaimana cara Lalu dari sisi kreativitas sendiri, untuk Running Man memberikan banyak sekali game-game yang berbeda. Nah, mereka mengemas game-game tersebut supaya dapat dinikmati semua kalangan, tidak terlalu berat sehingga semua orang dapat mengikuti game yang mereka buat. Selain itu, mereka memberikan itu aja mungkin cast Assalamualaikum warahmatullahi atau host yang memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, dari segi pengambilan gambar, mereka memiliki